Halo John, kali ini kita lagi safari naik sama temen-temen pecinta motor cross. Kita lihat ada siapa aja. Halo. Tuh. Wisnu, Super moto ngeyel. dari Wadi, Sandi. Bung Sandi orang jauh udah lama gak kemari. Mas Eko. Motongnya. Di sini kita bakalan masuk ke hutan. Sebelumnya numpang-numpang izin lewat biar semua selamat. Di sini gua mau ngejelasin kenapa tiba-tiba isi file di memori GoPro gua itu rusak. Gue juga bingung. Udah gua coba cari cara buat ngambil file-file di memori GoPro gua itu, ternyata nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Jadi awal mulanya itu sih ketika gua opening di jembatan tadi itu, gue ngerasa bener-bener gak enak aja gitu. Kok suasananya mau masuk Hambalang terasa beda banget gitu. Jadi gue tuh ngerasa kayak badan gue tuh berat, pokoknya hawanya tuh dingin deh. Cuman gue tetap positif kan. Terus posisi gue jumlahnya 6 orang. Gue bagian nutup jalur, jadi gue tuh di paling belakang. Nah, sepanjang jalan itu emang gue udah ngerasa aneh sih. Mulai dari bukannya ngelihat ya, kayak mungkin bahasanya apa ya, parno kali ya, parno gitu, kayak ketakutan gitu. Nggak kayak biasanya deh pokoknya gue masuk ke hutan malam-malam itu. Di situ gue kayak ngerasa kok sunyi, sepi. Udah gitu gue kayak nyium bau-bau aneh gitu sepanjang perjalanan gue itu. Terus gue juga sempet ngalamin yang namanya crash, jatuh. Panji nyemplung tadi. Nyemplung. Di Panji nyemplung, motornya kelelep. Dalamnya sebetis. Jadi tuh posisi kan gue paling belakang. Nah, ada teman gue di bagian depan, persis depan gue itu namanya Rai. Ketika kita melewati jalan yang menuju tanjakan Babe, posisi jalan tuh bener-bener lumpur. Nah, di situ Ray ngambil bagian kanan dan gue bagian kiri. Nah, pikiran gue tuh ngambil sebelah kiri karena gue tuh menghindari yang namanya lumpur yang dalam. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba tuh ketika gue melewati jalanan lumpur itu, gue tuh kayak ada yang ngedorong gitu, langsung kayak ke tengah gitu motor gue, langsung ban gue mendelep, gue crash, bener-bener jatuh ke bawah, ketiban motor. Untung aja Ray tuh ngeliat gue. Nah di situ tuh gue, wah udah nih nggak bener nih. Cuman tetap gue positif deh pokoknya. Setelah itu gue lanjutin perjalanan, gue tetap numpang. Akhirnya udahlah, kita istirahat deh tuh. Ada Pak Eko. Gimana Pak Eko? Wah, mantap lah. Mantap. Pokoknya yang gak ikut nyesel. Bang Sandi gimana nih? Gelap nih, majuan dikit kayaknya nih. Nah. Nggak ada suaranya kayaknya. Apa tuh? Ya salah. Ya salah. Kita di sini sebat dulu. Aduh. Sebat dulu, gengs. Jangan lupa ya, pokoknya ikutin terus. Kita bakal lewatin sungai, lembah, geng. Semua ya. Semua kita lewatin. Sumpah nih, parah. Capek banget. Apaan nih pagi-pagi tadi semprot aja Panji. Cepet ya tapi sih ya. Apa? Iya, cepet di sini. Tapi tadi nyemplung. Sumpah. Mana nih motornya yang nyemplung nih? Tuh, Motornya siapa? Di situ gua udah mulai
Gila nih kayaknya nih, Hambalang aja kayak gini, apalagi gue masuk Cisadon. Terus setelah dari Hambalang kita ngelewatin jalur sungai. Nah, jalur sungai ini tuh biasanya kan enak gitu dilewatin, airnya mengalirnya tenang. Nah, ini tiba-tiba tuh agak deras aliran airnya. Yuk, dua motor, Bang Sandi nih. Ayo jalannya cari yang mana nih? Kanan ya? Gas. Gimana? Mantap. Mantap. Kok gimana kok? Salah jalan kok? Penyebur. Yang nggak ikut nyesel. Asik. Ditambah lumayan cukup jadi dalam lah. Ya, sebetis lah. Biasanya kan nggak sampai betis, ini lumayan dalam pokoknya. Nyebrang Kalimantan nih, dari Kalimantan nih. Tuh kan. Apa? Tinggi tapi ayo jangan buru. Tapi tengah-tengah ini. Iya. Perasaan makin tinggi sudah dah. Jadi dalamnya tadi mas mas. Gimana Mas Meo? Mantap. Mantap. Dalamnya semana sih? Yang nggak ikut nyesel. Coba kaki lu ke situ, mau lihat dalamnya. Hah? Buset dalam. Yuk. Nah, kita ngelewatin aliran sungai. Nah, di sana gue tuh ngerasa, wah gila sih, ini kok jadi sepi sunyi begini. Nah, kita di situ tarik-tarikan tuh, karena posisi ada yang pakai sumo 3 motor, 1 motor pakai DT 2,5, lu bayangin. Di situ tuh wah kita benar-benar berjibaku gimana caranya ngelewatin aliran sungai yang lumayan deras. Alhasil alhamdulillah semua lewat dengan aman. Setelah nyebur sungai, akhirnya kita berhenti di warung kebun fonteng. Motor udah pada kusut, nyemplung semua, nyemplung. Semuanya udah basah. Kancut ya. Pak. Kacau. Gokil. Nah, baru rusak. Lanjut kita masuk ke jalur Cisadon. Nah, di sini tuh gue udah feelingnya udah gak enak banget. Baru masuk, wah hawanya lebih parah dari Hambalang, Jon. Di
Cisadon ini gue ngerasa bener-bener mengerikan deh. Mengerikannya apa? Sepi, sunyi, nggak ada suara apa-apa gitu. Ketika gue mulai melewati jalur itu, gue ngalamin yang namanya habis bensin. Wah, itu bener-bener parah deh, habis bensin, bingung mau ngapain. Untung di belakang gue itu masih ada Bang Sandi sama Aska. Nah, gue cek dong motor gue, gak nyala. Ternyata bener kan, habis bensin. Akhirnya nyari akal dong. Posisi di depan gue masih ada yang namanya Wisnu. Nah, gue panggil dong, Nu, balik, bensin gue habis. Oke, akhirnya dia balik, turun. Gue langsung minta bensin dari motornya Wisnu. Nah, ketika kita transfer bensin dari satu motor ke motor gue, di sini udah mulai nggak beres, John. Udah mulai nggak beres. Temen gue biasa, si Aska ini emang pecicilan sih dia, ngerekam kiri kanan gak jelas. Nah, abis dia ngerekam langsung dia setel di tempat kejadian pas motor gue bensinnya habis. Dia bilang, Jinji, coba di sini deh, lu lihat nih video yang gue rekam, ada suara orang sendawa nggak? Habis bensin, gengs. Habis bensin. Pakai gold. Pas gue denger, anjir, bener John, ada suara sendawa. Tapi diantara kita tuh nggak ada yang sendawa. Langsung aja gue bilang, Kak, lu bego banget, jangan kebiasaan untuk ngomong hal-hal kayak gini di tempatnya, nanti aja. Tapi bener ini, udah nanti aja. Di situ gue marahin ya itu Aska tuh. Tapi emang bener sih, gue selama terabasan malam itu sering banget gue kalau sama Aska tuh ngomongin hal-hal nggak jelas kayak gini. Akhirnya kita tetap positif melanjutkan perjalanan tuh. Sepanjang perjalanan, dan yang gue bingung nih, pokoknya file gue tuh sayang banget. Padahal kalau ada, gue bisa buktiin ke lu kalau emang itu jalur tuh malam-malam horor, John. Parah. Nah, di situ tuh pas kita sampai rumah warga, akhirnya kita tidur di salah satu rumah warga, kita bincang-bincang kan. Berarti lampunya dimatiin. Oh, berarti nggak boleh ngeliat manusia deh ya? Nggak boleh. Ya pokoknya nggak boleh ngeliat ininya lah, makhluk selain dia. Maksudnya bukan makhluk, kan binatang selain dia. Kalau ngeliat diajar. Ya iyalah, dimangsa lah. Esokan harinya Jakarta, terus pas sampai rumah malamnya di grup gua rame tuh. Ternyata apa? Posisi bensin gua mati itu di tempat itu, di atas pohon. Ya, ini percaya nggak percaya ya, ada pocong, John, lagi diri. Lu bayangin, pocong. Habis bensin, gengs. Habis bensin. Di pinggir pohon, ada yang bilang itu batang pohon, tapi sih percaya nggak percaya ya, tapi itu jelas banget kayak pocong gede. Nah, di situ gue ngerasa, wah, ini udah nggak beres nih, berarti gara-gara ini bisa jadi file gue hilang nih. Tapi untungnya kamera handphone Aska itu ngerekam posisi si pocong itu di deket pinggir pohon lah, atau pocong apa pohon gue nggak tahu deh. Gue percaya nggak percaya deh, tergantung lu yang menilai. Nah, di situ gue ngerasa, wah, emang sih setiap tempat itu kita harus benar-benar misi per misi. Nah, mungkin itu aja sih cerita gue.
Saran dari gue sih buat lo yang suka terabasan dan pengen ngerasain terabasan malam, gue saranin lu wajib ngajak orang yang udah berpengalaman. Karena terabasan malam itu berbahaya, Jon. Pertama, lu nggak tahu kondisi di dalam kayak gimana. Lu nggak tahu kiri kanan lu itu ada jurang atau enggak. Kayak gitu ada hewan buas atau enggak. Karena malam itu nggak sama kayak siang, Jon. Malam itu lu bener-bener nggak kelihatan, cuman ngandelin pengetahuan lu aja sama jalur itu sama lampu udah. Intinya sih mending gue saranin sih kalau mau bener-bener ngerasain terabasan malam, lu ajak orang yang bener-bener udah pengalaman. Tapi emang seru sih. Gue dibilang kapok, ya nggak kapok sih. Cuman kan itu bagian dari pengalaman dan cerita buat nantilah sampai tua. Dan mungkin cerita gue sih sampai di sini aja sih. Semoga depannya gue bisa ngasih cerita-cerita menarik buat lo semua. Terima kasih, Jon.